Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, sebelum kita mulai, jadi seperti pada biasanya teman-teman ya, di sebelah kanan layar ini adalah bagian pasal-pasalnya ya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bagian keempat, pengisian SPPL. Pasal 65 ayat 1. SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sebenarnya dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha. Ayat 2, SPPL sebenarnya dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 bagi kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan persetujuan pemerintah. Ayat ketiga, tata cara pengisian formulir sebenarnya dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Lalu selanjutnya pasal 66 ayat 1. Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebenarnya maksud dalam pasal 65 ayat 1 dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ayat kedua, pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Ya, dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup ya. Selanjutnya formulir SPPL sebagaimana pada ayat 2 ini memuat apa aja jadi isi substansi dari pengisian itu. A. Kesanggupan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah itu ya. B. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Kewajiban dasar pengelolaan lingkungan hidup. Jadi memuat ini pertama pasti komitmen ya, bahwa komitmen penanggung jawab usaha dan kegiatan ya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup. Pertama itu komitmennya. Yang kedua, lokasi rencana usaha dan kegiatan itu sesuai dengan ini pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang ketiga adalah kewajiban dasar pengelolaan lingkungan hidup. Oke, selanjutnya ayat keempatnya, Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL ya, sebagaimana pada ayat 3 yang telah diisi oleh instansi pemerintah melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Oke, selanjutnya bagian kelima, penyusunan AMDAL. Oh ya, di bagian kiri ini tadi pasal 65-66 sudah cukup jelas ya. Bagian kelima, penyusunan AMDAL, pasal 67 ayat 1. Penyusunan AMDAL dilakukan oleh tim penyusun AMDAL ya, yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Ayat keduanya, tim penyusun AMDAL menurut pada ayat 1 dapat berasal dari perorangan atau lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL. Oke, ayat ketiganya, tim penyusun AMDAL yang maksud pada ayat 1 terdiri atas, nah ini terdiri atasnya apa? 1 ketua, 2 anggota. Ayat 4, ketua sebagaimana maksud pada ayat 3 huruf A wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun AMDAL. Ini ya. Sebagai ketua tuh ya. Untuk anggota sebagaimana pada ayat 3 huruf B, paling sedikitnya terdiri dari 2 orang yang wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun AMDAL dan atau kualifikasi ketua penyusun AMDAL. Oke, ayat ke-6. Dalam melakukan penyusunan AMDAL, tim penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melibatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis usaha dan atau kegiatan dan dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh rencana usaha dan atau kegiatan ya. Ini, tim penyusun AMDAL
Ini ya, wajib melibatkan tenaga ahli di bidangnya masing-masing ya, sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan dan dampak lingkungan. Nah, ini sesuai dengan jenis. Jadi jenis usahanya itu apa dan dampak lingkungannya itu apa gitu ya. Kalau misalnya tambang misalnya, berarti kan tenaga ahli di bidang tanah, di bidang sumber daya air itu tuh yang apa namanya, uh, yang ini ya, yang sepatutnya ikut gitu ya. Ahli apa namanya, lingkungan di bidang tanah, udara pun seperti itu ya. Udara misalnya industri apa gitu ya, atau industri batu bara misalnya, itu kan ada polutan itunya ya. Nah, itu disertakan juga tuh. Nah, tambang pun juga sama ya, karena kan dia ada apa namanya, sebaran debunya, debu-debu dari alat-alat beratnya gitu. Kemudian juga eh, kalau misalnya industri seperti pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya, itu kan juga ada itunya ya, pembakarannya kan yang dihasilkan. Nah, itu ahli misalnya ahli di bidang udara juga disertakan. Oke. Ayat ke-7, tim penyusun AMDAL yang berasal dari perorangan seperti maksud pada ayat 2 huruf A dibentuk melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sampai dengan ayat 6. Kalau perseorangan ini ya, dibentuk melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan memenuhi ketentuan yang dimaksud pada ayat 3 sampai dengan ayat 6. Oke. Kemudian pasal 68 ayat 1, sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebenarnya maksud dalam pasal 67 ayat 4 dan 5 diperoleh melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL. Ayat 2, sistem sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL sebenarnya pada ayat 1 dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan kompetensi AMDAL dan lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL. Ayat ketiga, sistem sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL sebenarnya maksud dalam pada ayat 1 meliputi tahapan A. Pelatihan penyusunan AMDAL, B. Uji kompetensi, C. Penerbitan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Lalu ayat 4, penerbitan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebenarnya maksud pada ayat 3 huruf C terdiri atas A. Kualifikasi ketua penyusun AMDAL dan B. Kualifikasi anggota tim penyusun AMDAL ya. Ini jadi kan ada apa namanya, sertifikasi kompetensi. Nah, ini terbagi dua nih. Ada apa namanya, kualifikasi ketua tim penyusunan AMDAL. Nah, yang satu lagi ada kualifikasi anggota tim penyusun AMDAL. Untuk sampai pasal 68 ini sudah cukup jelas teman-teman ya untuk penjelasannya. Lanjut ke pasal 69. Pelatihan penyusunan AMDAL. Sebenarnya maksud dalam pasal 68 ayat 3 huruf A dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kompetensi AMDAL ya. Jadi ada lembaga pelatihan tersendiri untuk kompetensi AMDAL. Lalu lembaga pelatihan kompetensi AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Pada ayat 1 mengajukan permohonan akreditasi kepada menteri dilengkapi persyaratan meliputi ya. Jadi ini lembaganya membuat permohonan gitu ya kepada menteri ya. Permohonan akreditasi kepada menteri dengan dilengkapi persyaratan meliputi. Nah, ini persyaratannya: A. Identitas lembaga pelatihan kompetensi, B-nya penanggung jawab pelatihan kompetensi penyusun AMDAL, daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki pengalaman menyusun AMDAL paling sedikitnya 5 tahun, lalu menggunakan bahan ajar kurikulum AMDAL berdasarkan standar kompetensi, menyediakan informasi publik mengenai pelaksanaan pelatihan kompetensi penyusun AMDAL, dan yang terakhir adalah sistem manajemen mutu. Lalu ayat ketiganya, Menteri memberikan akreditasi kepada lembaga pelatihan kompetensi AMDAL yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterima persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan lengkap dan benar. Jadi lembaga ini nantinya menteri ya, maksudnya lembaga pelatihan ini nanti menteri yang memberikan akreditasinya ya.
Nah, jangka waktunya 3 hari kerja sejak diterima persyaratan, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan lengkap dan benar. Persyaratannya ini nih tadi. Kemudian lembaga pelatihan kompetensi AMDAL yang telah terakreditasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ya, melaporkan pemenuhan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C sampai dengan huruf F kepada menteri setiap 1 tahun sekali. Jadi ini setiap setiap tahun sekali ini melakukan ini ya, melaporkan pemenuhan C, D, E, F ini ya teman-teman. Selanjutnya pasal 70 ayat 1 uji kompetensi sebenarnya dimaksud dalam pasal 68 ayat 3 huruf B dan penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 3 huruf C dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 2. Lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan permohonan penetapan kepada menteri dengan dilengkapi persyaratan meliputi, ya, pertama, identitas lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL, B. Penanggung jawab sertifikasi kompetensi AMDAL, C. Sistem uji kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 10 tahun di bidang penyusunan AMDAL, E. Sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi, F. Mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik, dan yang terakhir G. Sistem manajemen mutu. E3. Lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C sampai dengan huruf G kepada menteri setiap 1 tahun sekali. Jadi kalau ini kan lembaga pelatihan kompetensi AMDAL yang sebelumnya ya. Sedangkan di pasal 70 ini adalah lembaga sertifikasi. Jadi kalau sebelumnya ini masih hanya pelatihan kompetensi, kalau di sini sudah sertifikasi ya teman-teman ya. Ini udah diberikan sertifikasi AMDAL-nya gitu. Jadi kalau untuk ini kan setelah pelatihan dia melakukan uji kompetensi, nah ini akan diterbitkan sertifikat kompetensinya ya teman-teman ya. Nah, lembaga untuk uji kompetensi ini dan menerbitkan lembaga sertifikasi ini wajib juga untuk melaporkan kepada menteri ya. Nah, ini wajib melaporkan kepada menteri dan ini laporannya dari poin C sampai dengan poin G ini wajib setiap tahunnya untuk melaporkan kepada menteri. Lalu pasal 71 ayat 1 lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL menerbitkan sertifikat kompetensi untuk peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi ya kan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1. Oke. Yang kedua, lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL melakukan evaluasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi paling sedikitnya satu kali dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, jadi lembaga sertifikasi tadi ya yang memberikan sertifikat kepada si peserta ini harus wajib nih melakukan evaluasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi ini paling sedikitnya 1 tahun dalam 1 kali dalam 3 tahun. Oke, ayat ketiga. Evaluasi sebenarnya dimaksud pada ayat 2 ya, dilaksanakan terhadap mutu AMDAL yang disusun. Oke, yang keempat, kriteria evaluasi mutu AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh menteri. Nah, jadi ntar ada evaluasi paling sedikitnya 1 kali dalam 3 tahun ya, evaluasi dilaksanakan terhadap mutu AMDAL yang disusun ya. Lalu apa aja nih mutu AMDAL ini? Nah, kriterianya ditetapkan oleh menteri gitu teman-teman. Oke, pasal 72 ayat 1 berdasarkan hasil evaluasi ya, berdasarkan hasil evaluasi pada sebagaimana dalam pasal 71 lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL melakukan ya, A. Keberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi penyusun AMDAL itu pertama, atau B. Pencabutan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Ayat 2.
Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan jika penyusun AMDAL A. Menyalahgunakan sertifikat kompetensi, B. Melakukan penjeblakan dalam penyusunan AMDAL, dan atau C. Melakukan pemalsuan data dan informasi dalam penyusunan AMDAL. Nah, ini langsung dicabut nih ya sertifikatnya ketika si peserta tadi yang mendapatkan sertifikat tadi itu menyusun AMDAL-nya, dia menyalahgunakan sertifikat kompetensi, lalu melakukan penjiplakan dalam penyusunan AMDAL, lalu dia melakukan pemalsuan data dan informasi dalam penyusunan AMDAL. Nah, itu langsung dicabut itunya, sertifikasi AMDAL-nya ya. Lalu ayat ketiga, penyusun AMDAL yang sertifikat kompetensinya telah dicabut, dilarang melakukan penyusunan AMDAL. Dilarang. Ya. Ayat keempat, lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL melaporkan pencabutan sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B kepada menteri dan menginformasikan kepada publik. Nah, informasikan kepada publik nih wajib nih, karena apa? Biar masyarakat itu tahu bahwa si tenaga ahli ini misalnya atau orang ini, individu ini telah dicabut sertifikat sertifikat kompetensi AMDAL-nya gitu ya. Oke, pasal 73 ayat 1, lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 2 huruf B mengajukan permohonan registrasi kepada menteri dengan dilengkapi persyaratan A. Identitas pemohon, B. Akte pendirian badan hukum, C. Penanggung jawab sertifikasi kompetensi AMDAL, D. Memiliki paling sedikit 2 orang tenaga tetap penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi ya, yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun AMDAL ya. Yang E, memiliki paling sedikit 2 orang tenaga tetap penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun AMDAL. Nah, ini dia. Kualifikasinya dia harus memiliki sertifikat kompetensi AMDAL tadi ya, baik itu ketua tim maupun anggota tim. Dan paling sedikitnya itu 2 orang tenaga tetap gitu ya. Oke, poin yang F sekarang, memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun AMDAL. G. Memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuai dengan dampak potensial yang diakibatkan oleh rencana usaha dan atau kegiatan. H. Memiliki sistem manajemen mutu. Dan yang terakhir I. Melaksanakan pengendalian mutu internal ya terhadap pelaksanaan penyusunan AMDAL, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan atau menghindari konflik kepentingan. Itu wajib tuh, nggak boleh ada konflik kepentingan. Dan juga melaksanakan pengendalian mutu internal tuh ya terhadap penyusunan AMDAL, itu wajib teman-teman tuh. Oke, yang ayat keduanya, menteri memberikan tanda registrasi kepada lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL dalam jangka waktu 3 hari kerja ya setelah nih ya setelah permohonan registrasi diterima dan memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada ayat 1. Oke. Ayat ketiganya, lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL yang telah teregistrasi sebagaimana pada ayat 2 ya, melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D sampai dengan huruf I kepada menteri setiap 1 tahun sekali. Oke. Pasal 74 ayat 1. Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh A. Lembaga pelatihan kompetensi AMDAL, B. Lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL, dan C. Lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL. Nah, ini harus ada laporan evaluasinya tadi seperti yang dikasih tahu ya, dalam setiap 1 tahun sekali itu kan wajib tuh melaporkan kepada menteri ya. Lalu ayat keduanya, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, dilakukan melalui inspeksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Nah, jadi kan setiap tadi ada laporan gitu ya dari para ini nih lembaga-lembaga ini ada laporan tiap tahunnya. Kemudian dilakukanlah evaluasi nih, evaluasi ya paling sedikitnya 1 kali dalam 3 tahun. Gitu. Atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi paling lamanya, paling sedikitnya ini 1 kali dalam 3 tahun, tapi di sini juga disebutkan sewaktu-waktu ya. Jadi bisa tiap tahun juga atau tiap tiba-tiba aja misalnya per 2 tahun atau 1 tahun itu ya bisa juga gitu ya. Oke, ini pasal 75 ayat 1. Dalam hal evaluasi menteri menunjukkan ya, menunjukkan A. Lembaga pelatihan kompetensi AMDAL tidak memenuhi akreditasi maksud dalam pasal 69 ayat 4. Tidak memenuhi ya. Kemudian B. Lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL tidak memenuhi penetapan ya, tidak memenuhi penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 3 dan C. Lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL tidak memenuhi registrasi ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 3 ya. Menteri memberikan peringatan tertulis ya. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya lembaga ini tidak memenuhi ini ya persyaratan-persyaratan penetapan dan registrasi tidak dipenuhi ini, maka menteri memberikan peringatan tertulis. Itu satu. Kalau ayat keduanya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai peringatan tertulis ya dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak peringatan tertulis diterima, ya, menteri melakukan pembekuan akreditasi, penetapan atau registrasi lembaga. Jadi dilakukan pembekuan terhadap akreditasi, penetapan atau registrasi lembaganya. Ayat ketiga, pembekuan ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini diberikan dalam jangka waktu 1 tahun. Oke, jadi pembekuan ini terhadap akreditasi, penetapan atau registrasi itu dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu ayat keempat, selama masa pembekuan, sebenarnya maksud pada ayat 3. A. Lembaga pelatihan kompetensi AMDAL dilarang melakukan pelatihan kompetensi penyusun AMDAL. Nah, dalam jangka waktu itu, untuk lembaga pelatihan kompetensi AMDAL dilarang melakukan pelatihan. Lalu yang B, lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL dilarang melakukan sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL ya. Dalam melakukan sertifikasi untuk lembaga sertifikasi kompetensi AMDAL. Kemudian lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL dilarang melaksanakan penyusunan AMDAL dalam waktu itu pembekuan itu ya dalam kurun waktu 1 tahun. Pada ayat kelima, dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan peringatan tertulis. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri mencabut pembekuan. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah ada peringatan tertulis, kemudian dalam waktu 30 hari sejak peringatan tertulis diterima, ini tidak melaksanakan ketentuan ini, peringatan tertulis, maka menteri tadi melakukan pembekuan akreditasi, penetapan dan organisasi lembaga. Pembekuan ini selama berapa lama? Dalam 1 tahun ya. Kemudian dalam 1 tahun itu berarti lembaga-lembaga ini, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan lembaga penyedia jasa AMDAL itu tidak boleh melaksanakan fungsinya, yang tidak boleh melaksanakan pelatihan, sertifikasi maupun penyusunan AMDAL gitu. Namun nih di ayat 5, dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan peringatan tertulis ya, menteri mencabut pembekuannya. Jadi sudah bolehlah gitu untuk ini lagi ya. Ayat ke-6 ya, dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan peringatan tertulis, sebagaimana pada ayat 1, setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, nih, dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan peringatan tertulis, sebagaimana pada ayat 1, setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, menteri mencabut akreditasi, penetapan atau registrasi lembaga. Jadi dicabut tuh langsung. Ternyata dalam kurun waktu 1 tahun itu ya, ini lembaga ini ternyata nggak bisa melakukan tuh apa yang ada dalam peringatan tertulis itu, maka ya menteri sekalian aja mencabut akreditasinya, penetapan atau registrasi lembaganya. Lalu ayat ke-7, menteri menyampaikan kepada publik mengenai pembekuan maksud pada ayat 2 dan
pencabutan sebagaimana pada ayat 6 ya, melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Jadi setelah turun tuh ketentuan pembekuan dan ataupun dan pencabutan ya, itu harus diumumkan kepada publik ya, melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Oke teman-teman semua, itu dia akhir dari penjelasan kita pada hari ini. Ini untuk yang di sebelah kiri tidak ada ya, dari pasal-pasal yang kita bahas tadi tidak ada nih, tidak ada penjelasannya lebih lanjut karena sudah cukup jelas ini ya. Baik teman-teman semua, itu dia akhir dari video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.